Oke, teman-teman semua, kali ini saya kembali berdiskusi dengan para inovator anak-anak muda ya. Nah, kali ini yang saya mau diskusi itu dengan teman saya nih, namanya Ade Suyitno, dan kita sudah ketemu itu di tahun 2011 kalau nggak salah ya, Ade ya. 2011 atau 2010 ya? Lebih kurang itu deh gitu kan. Nah, jadi Ade ini pas Iya, kita bertemu karena ada momen, ada agenda di Jambi, dan Ade ini dari Bandung waktu itu masih S1 di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sekarang beliau sudah merintis iya, usaha iya. yang luar biasa nih, dampaknya besar sekali. Nah, makanya saya pengen diskusi banyak nih dengan Ade nih, karena yang dilakukannya ini adalah sebuah terobosan baru ya di Bandung gitu kan. Padahal kalau yang saya tahu sih, kalau di Bandung tuh eh, ya kalau kita mau belajar bahasa Inggris, orang langsung ke desa Inggris gitu. Dan ternyata saya cari tahu ternyata CEO-nya Betul, teman betul. saya itu. Makanya saya pengen diskusi nih. Oh Ya. iya. Oke, baik. Mungkin langsung aja nih sebelum kita lebih jauh deh bahas tentang desa Orang, Inggris. Saya pengen kamu kenalan dulu deh. Nah, biar teman-teman jadi lebih kenal. Silakan deh. oke, selamat siang teman-teman yang ada di Jambi dan yang ada di Sumatera juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ade Suyitno. Eh, saya salah satu tim yang mengembangkan model belajar desa Inggris di Kota Bandung. Bisa Hmm. dibilang untuk di Jawa Barat itu kami salah satu yang paling mengawali gitu. Dan Hmm. ya saat ini akhirnya salah satu yang paling besar juga karena memang kita yang salah satu yang mempelopori gitu untuk di sini. Seperti itu. Jadi aktivitasnya tim manajemen di Desa Inggris Bandung seperti itu. Hmm. Kalau latar belakang pendidikan Ade gimana deh? Ya, yang dua terakhir intinya S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, seperti itu, di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Jadi sebenarnya S1 pendidikan, di pendidikan seperti itu. Terus S2-nya, nah ini ada yang menarik, Hmm. apa intinya cita-cita paling lama tuh ingin menjadi dosen, terus entah gimana ceritanya, Hamin seminggu mau daftar beasiswa LPDP, ada hidayah pengen jadi bisnis aja kayaknya lebih seru gitu. Akhirnya ya udah S2-nya dengan beasiswa LPDP, jurusannya beda alam, beda fakultas ya. Yang S1 pendidikan terus S2-nya master bisnis Hmm. administrasi dan itu praktisi kan. S2-nya bukan uh, bukan akademisi atau ilmuwan gitu. Dan kemarin dapat di mana S2-nya? Ya, gitu. Oh, kalau kalau S2-nya sih intinya utamanya tuh di ITB seperti itu. Namun Hmm. memang ada beberapa aktivitas internasional dan itu tanpa gelar. Oh. Aktivitas internasional aja. Ada ke beberapa negara seperti itu. Oh, oke, sip. Utamanya di ITB. Nah, jadi banting setir dari Fakultas FKIP ke Fakultas Ekonomi Bisnis. Wah, ini luar biasa. Karena emang banyak juga sih yang agak khawatir kan. Biasalah anak-anak muda sekarang kan cita-citanya kan berubah-berubah ya. Ternyata nggak masalah kalau kita merasa nggak cocok di apa nah jurusan kita sekarang, kita banting setir aja. Yang penting kita siap untuk menanggung risikonya gitu kan. Dan udah siap nih dengan konsekuensi yang bakal hadir. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bahasa Inggris, kan saya sudah mengangkat sebuah tema ya. Tema pada kesempatan kali ini itu tentang bagaimana pemuda berinovasi dalam membangun daerah. Nah, gimana nih pendapat Ade tentang pemuda, inovasi, dan membangun daerah? Nah, ini tiga kata kunci nih. Mungkin Ade bisa memberikan pendapat terlebih dahulu. Oke. Okay. Oh ya, ini sebelumnya internet lancar ya? Maksudnya suara saya terdengar lancar, Siap, lancar, Mas lancar. Ren? Ya. Oke. Okay. Ya, jadi jujur aja gitu. Jujur aja salah satu orang yang sangat berkesan ya terkait teknologi pembangunan desa dan inovasi yaitu Pak Dede Martino yang di Jambi ini gitu. Iya, iya, iya. Bahkan masih Facebookan juga sampai sekarang
dan beliau pun masih ingat gitu sama saya gitu. Salah satu yang menginspirasi gitu ya. Walaupun memang seluruh titik-titiknya tidak secara instan gitu. Wah, ngelihat Pak Dede Martino, betul ya, Pak Dede Ya, Martino ya, betul. yang punya banyak inovasi yang kemarin waktu saya ke Jambi itu ya. Ya. Iya, intinya itu salah satu titik gitu ya. Walaupun ada puluhan titik lain yang akhirnya memutuskan untuk berbisnis, tapi itu salah satu titik dan inspirasi gitu. Apa yang ada di Pak Dede Martino itu. Intinya tuh teman-teman di sini memang intinya saat yang dikejarnya itu fokus uang, intinya ya lakukanlah bisnis di perdagangan apapun gitu ya. Dan hal-hal yang memang perputaran uangnya cepat gitu. Namun intinya pada akhirnya kenapa sih memilih usahanya gitu di bidang pendidikan, terutama pendidikan yang non formal dan terkait keterampilan. Dan apa kaitannya dengan inovasi dan pembangunan daerah? Ya intinya saat kita membuat pertama kenapa dulu ya? Kenapa kita membuat usaha sejenis kayak kita membuat kampus sebenarnya kan? Kebetulan kami sekarang melakukan pengembangan dan pengembangannya ke arah desa, walaupun masih dekat juga sama Universitas Pajajaran. Jadi waktu kita awal berdiri dekatnya Universitas Pendidikan Indonesia sama ITB, sekarang malah pengembangannya dekat ke Unpad, dan itu Unpadnya Unpad yang beda kota ya. Unpad Jatinangor itu beda kota sebenarnya dengan kota Bandung, walaupun beririsan, dan itu masih kampung. Universitas Pajajaran di Jatinangor itu masih kampung. Akhirnya kami pindah ke dekat Universitas Pajajaran, dan benar-benar kita di perpindahan ini merasakan gitu bahwa menariknya gitu usaha sejenis Desa Inggris ini adalah kayak kita membuat sebuah universitas baru aja. Apa maknanya? Maknanya adalah saat kita bisa mendatangkan 200 orang gitu di lembaga kita, setiap orang misal bawa 3 juta uang 1 bulan, 1,5 juta lari ke kursusan, 1,5 juta lagi pasti lari ke masyarakat. Beli makanan, minuman, beli cemilan, laundry, itu, dan memang tidak kami monopoli seperti itu. Jadi kami fokus ke usaha pendidikannya aja seperti itu. Sisanya masyarakat, sisanya dipegang oleh masyarakat, dan silakan gitu anak-anak memilih. Anak-anak memilih, dan ya kalau kita bisa mendatangkan 200 orang per bulan, bisa kebayang lah ya. Setengahnya ke lembaga kami, setengahnya ke masyarakat, dan bagi sebuah desa gitu ada aliran uang ratusan juta per bulan dan lari ke masyarakat sekitar, itu kan cukup gede seperti itu ya. Itu pasti akan berdampak bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang kreatif kan, yang ya tadi menjual souvenir, membuat kaos, jual seblak, jual cemilan, jual makanan berat, laundry, ada yang menjadi staf kebersihan di kami, ada yang penginapannya kita pakai gitu. Ya seperti itulah. Itu kenapa memilih usaha sejenis Desa Inggris. Jadi karena memang kita berpeluang memberikan multiplier effect gitu. Ada dampak-dampak yang berlapis dan bisa merembes ke masyarakat seperti itu. Nah, jadi memang terkait inovasi dan pembangunan daerah, ya langkah pertama itu, teman-teman, ada potensi apa, atau ada potensi yang belum optimal, atau ada masalah apa di sebuah daerah, kita dengan keterampilan kita coba memberikan solusi. Solusinya bisa untuk orang yang ada di sekitar situ, atau solusinya tuh mengembangkan apa yang ada di daerah itu untuk dijual ke daerah luar, seperti itu. Pada intinya kan di situ kan. Dan saat kita memang punya niat yang baik, niat kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk
ada ke orang sekitar juga. Habis itu pertama niat ya, kedua setelah niat ya kita melakukan aksi tadi, mencari potensi, mencari apa sih masalah yang bisa kita selesaikan, apa sih potensi yang bisa diangkat dan dikembangkan seperti itu. Nah, karena waktu itu saya sebagai mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang memang latar belakangnya dari kampung dan nggak benar bahasa Inggrisnya itu. Entah sayanya memang nggak suka waktu SD, SMP, SMA, atau entah nggak pernah kursus juga. Intinya banyak hambatan-hambatan yang saya temui saat mahasiswa akhir ataupun saat saya baru lulus, dan masalahnya tuh selalu pasti terkait bahasa Inggris. Entah syarat TOEFL untuk kerja di BUMN, entah TOEFL sebagai syarat PNS, entah ada interview beasiswa juga pernah gagal gara-gara ada 50% pertanyaannya pakai bahasa Inggris dan nggak bisa menjawab gitu. Walaupun waktu itu beasiswanya dalam negeri juga dan ya beasiswa yang lain ya, bukan LPDP seperti itu. Dari berbagai kegagalan itu jelas bahwa karena saya ya insya Allah gitu, intinya kalau secara kemampuan akademik dan kemampuan penelitian khususnya di jurusan saya ya bisa gitu. S2 pun udah dipastikan pasti bisa gitu penelitiannya ya. Kalau hal-hal lain beda lagi gitu. Apakah nilainya akan bagus, mata kuliahnya beda lagi. Tapi untuk keterampilan penelitian karena memang S1 udah bisa dan beberapa kali juga gitu publikasi paper internasional, jadi ya udah bisa gitu. Pokoknya kalau yang terkait kuliah nyaman nih, penelitian apa nih beres nih. Problemnya adalah selalu hambatannya di bahasa Inggris seperti itu. Jadi dan saya ngerasa banyak banget nih pasti orang yang bermasalah juga sama. Akhirnya saat saya bisa menyelesaikan masalah saya ya tentunya kursus bahasa Inggris gitu ya sana sini, dan akhirnya S2 ya udah di S2 itu coba ya udah usahanya coba ini deh gitu. Yang diajukan saat interview S2 gitu. Mencoba mulai dirancang apa dipikirkan. Tentunya dengan khas-khas versi Bandung gitu ya. Karena kita angkat keunikan positioning pertamanya ya dari sisi kota, dan selanjutnya tentunya dari sisi kurikulum, tutor, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, jadi intinya seperti itu sih. Jadi intinya secara rumus pasti kalau kita ingin berinovasi, kita ingin membangun daerah, pertama ada masalah apa yang bisa kita selesaikan. Tentunya masalahnya tuh ya seenggaknya ada uangnya di situ. Supaya bisa berkelanjutan. Banyak kegiatan sosial nggak benar karena nggak berkelanjutan. Kenapa nggak berkelanjutan? Ya, seenggaknya harus ada uangnya, sesuatu yang ingin kita selesaikan masalahnya itu, walaupun belum gede waktu itu, kayak gitu kan. Kedua, apakah di sebuah daerah itu ada potensi yang bisa dikembangkan? Ketiga, kita punya niat, dan ya niat, bismillah, niat intinya. Keempat ya beraksi untuk melakukan solusi-solusi atas langkah-langkah sebelumnya yang udah aku sampaikan. Waktu itu yang aku lihat ya tadi, permasalahan-permasalahan anak-anak yang bukan jurusan bahasa Inggris, tentunya jumlahnya sangat banyak ya yang bukan jurusan bahasa Inggris, banyak yang pinter-pinter, banyak yang berprestasi, bahasa Inggrisnya nggak bener, akhirnya mereka tidak mencapai titik karir optimalnya, entah studi ataupun kuliah. Contohnya gitu ya, kalau waktu itu saya bahasa Inggris udah bagus, saya sangat bisa gitu untuk siap kuliah di Inggris misalnya, seperti itu. Karena nggak ada masalah dari segi kemampuan penelitian seperti itu. Cuma memang IELTS-nya udah berusaha 6 bulan, waktu itu ya uangnya habis, tabungan habis, kemampuannya belum tercapai, udah mentok, orang tua belum bisa mendukung lebih karena waktu itu pada sakit parah, masuk rumah sakit di sebuah titik di mana oh ya udah deh S2 dulu aja, nggak apa-apa dalam negeri, kita lakukan lompatan aja dulu, toh ntar pas kita sukses ya bisa S2 kapanpun.
bisa dengan karya, dengan beasiswa ataupun dengan uang sendiri seperti itu. Jika memang kita punya keinginan yang kuat di situ. Nah, akhirnya sesimpel itu, serelate sedekat mungkin apa yang ada di diri kita, itu sih yang menggerakkan seperti itu. Semua hal tadi yang diceritakan 2 menit ke belakang, yaitu yang menggerakkan hingga mencoba ke jalan yang ini seperti itu. Oh, oke, ya. Itu. Sederhana ya, memang dari masalah dan potensi yang bakal bisa kita ini kan. Jadi bisa, padahal si Ade kan backgroundnya bukan bahasa Inggris gitu kan, tapi kok malah bikin bahasa Inggris. Ternyata memang melihat masalah yang ada dan potensi yang ada, lalu nanti mungkin mencari orang-orang yang kira-kira bisa diajak bekerja sama, akhirnya buatlah bisnis yang sehingga bisa berkembangnya begitu cepat. Iya. Saya pengen tahu nih, gimana sih perjuangan di awal-awal dulu nih? Mungkin bisa diceritakan kan, sulit juga untuk meyakinkan warga di apa daerah sana atau untuk meyakinkan teman-teman bahwasanya ini bakal sukses itu gimana tuh perjalanannya? Iya. Iya, intinya saat kita punya niat, kemudian kita coba lakukan ide atau konsepnya itu coba kita tuangkan gitu, misal dalam PowerPoint atau apa, atau ya intinya dituangkan aja gitu. Kalaupun belum bisa dibilang sebuah rencana bisnis yang lengkap, tapi tuangkan aja dulu, visualisasikan aja dahulu. Ya intinya kita yakinkan diri kita sendiri, yakinkan teman-teman terdekat, akhirnya terkumpul waktu itu untuk modal awal gitu. Terus memang penting juga ya kita ya menjaga diri kita secara personal gitu, supaya kita tuh ya orang yang baik gitu, orang yang bisa dipercaya dan lain sebagainya gitu. Walaupun ya tentunya pasti ada hal yang kurang baik juga dalam diri kita, cuma selalu berusaha untuk memperbaiki diri gitu, hingga banyak orang yang bisa mendukung saat kita punya ide atau sesuatu. Intinya waktu itu terkumpul 10 juta. 10 juta ini akhirnya uang 10 juta ini dibuatkan untuk ngebuat kayak pondok-pondokan gitu. Kayak pondok-pondokan, kayak lesehan, kayak buat tempat makan. Ya udah, tempat belajarnya kayak gitu. Hanya tanahnya sewa, terus ada uang 10 juta dibuat pondok-pondokan, jadi kayak tempat makan. Nah, kalau ada waktu ntar googling aja ke YouTube, berarti ke YouTube ketik Kampung Inggris Bandung, di bagian video klik filter video terdulu, masih ada videonya. Misal mau ditampilin dikit-dikit di video ini, itu masih ada gitu. 2014 seperti itu, maksudnya video-video perjuangannya masih ada di situ, dan sengaja gitu untuk melihat perkembangan timeline, ada semua di situ, karena mau sukses mau nggak sukses, saya dan tim rutin 2 minggu sekali kita selalu ngupload video gitu, sampai sekarang juga gitu. Seenggaknya sebulan sekali pasti ada video yang naik gitu. Saat kita belum mencapai sesuatu ya, tapi kita rutin aja gitu sebagai rekam jejak kita. Ya seperti itu. Terus 2 tahun pertama itu tahun yang paling berat. 2 tahun pertama tahun yang paling berat, karena namanya usaha jasa beda sama dagang. Kalau dagang produknya jelas, apanya jelas. Misal kita jual kerupuk ikan, semua orang udah tahu kerupuk ikan. Jadi walaupun ada orang merek baru, orang masih beli kan kerupuk ikan, karena dia tahu kerupuk ikan tuh di Jambi misal enak. Terus ya udah, walaupun ada orang anak muda baru ngebuat merek baru, ada kemungkinan orang bisa beli. Nah, kalau lembaga pendidikan jasa itu pasti ada waktu di mana ya membangun track record dulu gitu, membangun jejak dulu, dan pasti itu bakal minus dulu gitu. Mulai usahanya itu pasti bakal minus dulu, dan ya di situ kita terus bangun
branding dan marketing dan lain sebagainya seperti itu. 2 Hmm. tahun pertama sangat berat. 2 tahun pertama aku dan tim hanya digaji 500.000 sampai 800.000 per bulan. 2 tahun pertama itu 2014 akhir sampai 2015-an lah. Itu kita digaji hanya 500. Kita hanya usaha yang kita bangun hanya bisa ngegaji kita 500 sampai 700.000 per bulan. Itu cukup buat makan aja sama ngekos, kurang bahkan. Tapi ya di situ perjuangannya. Sambil ada Fajar pastikan dalam usaha dan dalam 2 tahun pertama itu yang tadi yang pendapatannya sangat sedikit bahkan minus, itu intinya ya ratusan kali mungkin ya terpikirkan untuk berhenti. Ya udah berhenti gitu, udah kerja aja di perbankan yang paling banyak peluangnya waktu itu. Ya udah berhenti kan enak gitu, karena kan pasti ya teman-teman yang kerjanya di perbankan, kalau anak pendidikan rata-rata ya, kalau anak pendidikan mau uang cepat pasti rata-rata ke perbankan. Apalagi Iya. anak pendidikan ekonomi bisnis pasti umum banget itu. Ada yang syariah, ada yang non syariah gitu. Dan ya cepat, dalam 2 tahun kan anak di bagian marketing kan udah bisa beli mobil apa kayak gitu, udah mulai nyicil rumah. Menarik banget sih untuk bekerja gitu di perusahaan besar seperti itu. Dan ya itu terpikirkan juga gitu bagi kita yang memulai usaha, kita terpikirkan ratusan kali juga untuk berhenti, stop, dan ya udah kerja aja di perusahaan besar. Namun ya yang menguatkan kita itu adalah niat dan kedepannya tuh mau gimana sih gitu. Hmm. Kita mau berkembang segimana, kita mau bermanfaat untuk siapa aja seperti itu. Jadi arahnya ke sana. Ya tadi makanya kalau ngebuat niat jangan hanya untuk diri sendiri aja, ntar akan menjadi penguat gitu saat kita lagi pengen nyerah kayak gitu. Hmm. Walaupun ya ada cara-cara strategi lainnya juga secara teknis yang harus dilakukan gitu. Tentunya hal-hal yang terkait mindset atau niat itu juga sangat penting. Hmm. Oke. Dan sekarang yang sudah ke sana belajar bahasa Inggris itu tercatat sampai sekarang sudah berapa? eh Lebih 5.300. Hmm, banyak ya. Hmm. Lebih dari segitu. Udah mulai lebih. Mayoritas dari mana? Dari sekitaran Karena Bandung atau gimana? iya, Jawa Barat. Mayoritas Jawa Barat, namun sebenarnya 2018-2019 itu provinsi itu pertama Jawa Barat, kedua itu Jakarta, ketiganya tuh sebenarnya Sumatera, kota-kota besar. Hmm. Itu udah sampai 15%. Jadi sebelum pandemi itu teman-teman dari Sumatera udah banyak. Hmm. Terutama Medan, Padang, Riau, Palembang, Lampung. Nah, Hmm. 5 kota ini tuh per bulan tuh kadang bisa belasan, kadang bisa menyampai lebih dari 20 seperti itu. Itu cukup banyak gitu. Jadi karena ada pandemi rada turun dulu, terus Hmm. sekarang udah mulai naik lagi nih teman-teman yang dari kota-kota besar yang ada di Sumatera seperti itu. Mayoritas pasti Jawa Barat dan Jakarta. Ya. Dan bagaimana nih teknik branding dan marketing kalian ketika kalau di pandemi kan ibarat tuh mulai dari nol lagi nih jarinya kan karena kan dia harus stay di situ gitu kan. Eh, ini gimana nih teknik branding yang baik baik itu di digital atau secara offline-nya? Ya, jadi betul banget pertanyaannya. Pasti teman-teman di sini yang kebetulan lagi melihat video ini pasti bertanya, ya terus gimana tuh? Ceritanya rada loncat. Awalnya 2 tahun pertama rada sulit, usahanya terus mulai rada lancar.
Terus bagaimana juga gitu di era pandemi? Jika boleh dikatakan intinya secara teknis bisnis yang membuat kita berkembang dan juga bertahan intinya ya internet marketing, Hmm. internet branding, internet selling. Jadi memang kita walaupun usahanya kursus tatap muka, usahanya offline kan, tapi Iya. secara pemasaran, branding dan penjualan itu udah 95% tuh online seperti itu. Mm-mm. Gimana caranya? Nah, itu dia, itu mah harus ini ya. Intinya saya dan tim ikut pelatihan-pelatihan Facebook marketing, Instagram marketing, Google Ads marketing. Kita ikut pelatihan-pelatihannya dan di situ mulai ketemu jalan-jalan untuk melakukan penjualan-penjualan seperti itu. Gitu sih. Jadi memang bagaimana tipsnya? Ya itu mah harus kursus teman-teman. Jadi kadang ada penjelasan 1 jam 2 jam juga paling lebih ke ini kan mindset atau cara kerja. Kalau udah pengen ke teknis gimana caranya supaya bikin iklan bagus, konsumennya banyak, itu harus kursus karena memang bisa butuh uh, bisa butuh puluhan jam seperti itu untuk kita belajar dan saya dan tim di sini juga belajar seperti itu. Belajar kursus di orang lain seperti itu. Banyak kok, udah banyak banget kan sekarang kan. Maksudnya kalau kita ikutin konten kreator yang bagus gitu atau pengusaha-pengusaha yang bagus punya pelatihan-pelatihan terkait itu gitu. Mm-mm. Itu sih kalau ditanya kunci terbesarnya atau banyak juga kan yang lembaga kursus gitu. Mungkin Iya. di Jambi juga kalau kita googling pasti ada. Mm-mm. Kampung Inggris Jambi. Di setiap kota hampir ada sekarang. Tapi kayaknya yang muncul sedikit, ya selain kualitas internal kan, berikutnya tantangan terbesarnya ya internet marketing, branding, dan selling seperti itu. Dan kalian Segala kuncinya di situ. ketika marketingnya kan kadang tuh ya mungkin dibeda-bedakan ya dibanding-bandingkan dengan daerah lain itu kan. Nah, kalau kalian tuh apa namanya mempositioningkan desa Inggris Bandung itu dengan yang lain itu apa nilai jual yang bikin orang tuh tertarik gitu? Apa yang ditawarkan? Ada nggak? Atau sama saja ini? Ya, ya nilai-nilai nilai jual utama kami karena lokasinya di Bandung, pastinya yang kita eksplor adalah kota Bandungnya seperti itu. Hmm. Karena memang itu keunikan yang nggak bisa di copy di tempat lain kan. Iya, Kita iya, berada iya. di Bandung gitu, sebuah kota kreatif yang sangat besar dan sangat lengkap infrastrukturnya gitu, baik terkait fasilitas publik, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya seperti itu. Itu Hmm. poin ini kita angkat seperti itu. Poin selanjutnya kita komitmen untuk pengajar itu Mm-mm. harus lulusan S1 sarjana gitu, baik pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris seperti itu. Jadi tidak ada tuh anak lulusan SMA ngajar gitu. Itu komitmen kami gitu karena di beberapa tempat yang lain suka ada gitu. Hmm. Dan harus di tempat kami dan harus anak pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris gitu. Jadi nggak selain itu tidak bisa gitu untuk mengajar kayak gitu. Iya, 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 iya. Kita tonjolkan di situ kualitas pengajar seperti itu. Selanjutnya yang kita tonjolkan berikutnya adalah ya ini apa video-video keseruan pembelajaran gitu. Mm-mm. Intinya 3 hal itu sih Ya, testimoni ya barangnya ya. yang harus dijelaskan. Mungkin lagi yang keempat adalah ya proses belajarnya, betul, proses belajarnya kita perlihatkan. Mm-mm. Setelah kursus testimoni juga kita perlihatkan dan kadang perkembangan usaha yang kita capai juga kita informasikan Mm-mm. seperti itu. Umum mempositioningkannya tuh ke arah situ. Karena kursusan akhirnya kan kursusan plus asrama
itu udah banyak sekarang kan. Akhirnya pembeda apalagi? Ya pembeda penekanan hal-hal yang tadi yang kami informasikan gitu ke konsumen. Ya, kan Bandung kan udah lumayan juga Ya, dikenal dengan itu. kota kreatif gitu kan. Ya, kalau seandainya memang warganya di situ memang ya betul kata si Ade tadi bekerja sama dengan orang-orang yang industri kreatif gitu kan. Tentu semakin apa ya meningkatkan nilai jual Bandung sebenarnya. Nah, kalau kan dengan hadirnya Desa Inggris ini kan bisa apa ya menjadi ikon baru Bandung gitu kan. Ada nggak deh selama ini pemerintah tuh melirik kalian gitu kan untuk Iya, ke sana itu atau berpendapat gimana nih? Ada nggak? intinya sih sejauh ini belum kita Mm-mm. fokus mandiri walaupun upaya-upaya untuk berkomunikasi ada, namun memang belum belum ada kesempatan terkait dukungan-dukungan dan ya bagi kami itu tidak masalah gitu untuk Ya. saat ini karena intinya mah kita sukses aja profesional sebagai sebuah lembaga. Toh kalau kita rame dan sukses, ntar juga banyak dukungan-dukungan, banyak tawaran-tawaran untuk supaya lebih meluaskan lagi Mm-mm. manfaat dan dampaknya seperti itu. Jadi intinya kita kita berharap dan kita fokus untuk mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa upayakan gitu. Di Mm-mm. momen tertentu saat ada kerjasama, ya kami sangat terbuka juga gitu seperti itu. Untuk Mm. saat ini belum ketemu kerjasama apa atau apa yang bisa diitukan. Walaupun ya kita menjadi salah satu bagian juga gitu ya. Iya, Salah satu pelopor ya. bagian destinasi ibaratnya kan, Mm. destinasi atau berkegiatan gitu. Nah, Ya, deh, kalau seandainya gini deh, kita kan tentu pengen banget nih para pemuda yang inovator-inovator yang seperti Ade dan kawan-kawan itu kan banyak ya. Itu kan tentu sangat apa ya, memudahkan untuk pembangunan daerah. Ya. Nah, barangkali kalau seandainya Ade diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pemerintah, apa saran Ade untuk bisa menghadirkan para pemuda-pemuda nih yang inovator ini, yang berjiwa inovasi ini? Apa yang Ade sarankan kepada pemerintah agar itu harus diterapkan itu? Apa yang disarankan? ya intinya eh, kalau kalau kasusnya di Kota Bandung kalau kasusnya di Iya. Kota Bandung beberapa hal yang akan saya sampaikan ini sudah ada gitu, tinggal dilengkapi. Namun mungkin bagi beberapa kota lain yang selain Kota Bandung pasti membutuhkan hal ini gitu ya. Hmm. Intinya kan aku akan menyampaikan pesannya kan untuk umum gitu ya. Iya. Intinya hal yang harus ada itu eh, pertama jika memang pandemi sudah reda gitu ya, Iya. itu berkaca dari apa yang ada di Bandung dan di kota-kota kreatif lainnya yang ada di dunia. Intinya pertama harus ada yang namanya hub atau titik temu, titik kumpul, tapi memang fokus ya untuk mengembangkan anak-anak muda bisa Hmm. berkreasi di situ. Iya, iya, iya. Contoh yang paling sangat dibutuhkan oleh banyak pemuda yang baru memulai usaha adalah sebuah titik atau tempat di mana di tempat itu tuh mereka bisa ketemu atau bisa mendapatkan desain kemasan, ya Hmm. dibantu gitu desain Iya, iya. kemasannya oleh orang kreatif yang ada di titik atau hub kreatif itu seperti itu. Terus dia bisa Hmm. konsultasi terkait pengembangan bisnis di Iya, iya. situ. Dia dapat pelatihan di situ, dapat pelatihan tadi internet marketing, Hmm. branding yang itu mahal banget sih kalau kalau kita perorangan gitu kursus itu mahal banget. Namun kan Iya. kalau yang pemerintah melakukan program itu kan dan mengundang expert kadang mereka bisa membuat harga diskon kan. Si orang Hmm. ahli-ahli kan kalau dipanggil sama pemerintah dia mau kok membuat lebih murah gitu dan bisa dibayarin sama pemerintah gitu pelatihan-pelatihan seperti itu gitu dan lebih jauh dari itu ya si tempat atau hub kreatif ini tuh ya berpotensi kan membuat anak-anak muda saling bekerja sama, Iya. saling
eh, ketemu seperti itu. Terus eh, selanjutnya, oh ya, yang penting lagi adalah seenggaknya kan setelah mulai banyak ada nih usaha-usaha kecil anak muda yang mulai tumbuh gitu. Mm-mm. Hal berikutnya yang bisa pemerintah lakukan ya bisa coba lebih dioptimalkan lagi gitu. Kalau dia ada budget-budget membuat kegiatan-kegiatan, ya Ya. coba vendor-vendornya dimulai dari usaha kecil yang anak-anak muda ini buat gitu. Jadi Hmm. kalau lagi ada pelatihan-pelatihan yang ada di pemerintahan ya, makanan ringannya jangan brand-brand Berluar ya. besar itu gitu kan. Iya, betul betul. Coba 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 eh, order gitu, usaha-usaha UKM yang lagi mereka bina gitu. Ya bisa di Hmm. dinas KUKM seperti itu dan lain sebagainya. Dan itu kan sebenarnya banyak banget kan. Rapat aja pasti ada ribuan rapat dalam 1 tahun kan. Dari berbagai departemen. Terus kadang Ya. butuh apa oleh-oleh Mm-mm. dan lain sebagainya. Kabupaten Lamongan digerakkan seluruh PNS level gede kalau lagi hajatan apa makanan ringan atau oleh-olehnya harus dari UKM, itu bagus sih. Iya, iya, iya. Jadi sampai ke level kalau lagi hajatan, kalau lagi punya hajat, souvenir apanya harus dari UKM gitu, jangan dari perusahaan-perusahaan besar yang dari luar kota seperti itu. Karena kan pasti kabupaten kecil yang dekat kota besar kalau beli souvenir atau apa pasti ngambil dari kota besar. Nah, kampanye-kampanye seperti itu, aksi-aksi yang dicontohkan oleh pemimpin daerah itu akan berdampak bagi orang yang baru mulai usaha, anak-anak muda usahanya yang masih kecil, dapat transaksi 10 juta, 20 juta, kalau ada program-program kayak gitu kan sangat berarti seperti itu ya. Betul. Walaupun akhirnya, kalau saya pribadi belum pernah merasakan bantuan-bantuan dan hal-hal yang terkait seperti itu gitu. Tapi bagi teman yang lain pasti membutuhkan. Itu Sepakat, sih sepakat. intinya, Ya, sepakat beberapa hal itu. tadi yang disampaikan itu. Itu emang menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak muda yang tadi berkreasi kan. Oh, mereka dihargai gitu kan. Nyata nggak cuma ngomong nih pemerintah, tapi emang benar-benar difasilitasi. Oke, saya juga setuju. Oke deh. Nah ini menjelang menjelang closing ya. Tentang pemuda, ini kan sekarang kan kita tahu nih, kita udah masuk ya namanya era bonus demografi deh. Nah, kalau ada milik pemuda di Indonesia sekarang nih, gimana pendapatnya tentang pemuda sekarang? Itu tuh bonus demografi yang akan dihadapi itu akan menjadi sebuah peluang atau tantangan bagi pemuda Indonesia nih? Ini secara umum ya. Silakan deh. Iya, eh, intinya ya, intinya kan bahasan bonus demografi pas kita zamannya kuliah S1 dan membuat karya tulis, pasti sebuah hal yang selalu dibahas lah. Iya. Satu hal yang selalu bisa dieksplorasi lah untuk jadi penelitian, dan pasti kita kebanyakan idealis dan melihatnya pasti lancar dan pasti sukses gitu 2045 Indonesia mencapai titik tertentu karena ada bonus demografi. Namun yang ada beberapa hal yang harus perhatikan. Nggak apa-apa, mumpung masih 20 23 tahun lagi, hal-hal yang membuat pesimis kita ketahui aja dari sekarang. Hmm. Supaya orang-orang yang ingin berbuat sesuatu kepikiran bahwa sebenarnya tuh bermasalah nih 2045, dan teman-teman googling dan simpulkan sendiri kira-kira Indonesia bakal bagaimana gitu di 2045. Mending kita ketahui hal buruknya sekarang supaya ada perbaikan ke arah sana. Jadi ada beberapa data yang bisa teman-teman lihat. Itu pertama, indeks inovasi. Ya. Indeks inovasi sebuah negara, kemudian indeks kompetitif labor. Jadi
Kan tadi mah inovasi ya, indeks inovasi. Iya. Berikutnya lihat lagi indeks bagaimana sih seorang pekerja bekerja gitu. Keefektifan seorang itu bekerja. Hmm. Seperti ada beberapa ilustrasi saat ini tahun 2021 misalnya gitu ya. Sampai tahun 2002 ini pekerja-pekerja yang ada di Cina itu kalau membuat sebuah produk misalnya dia dalam 8 jam bisa menghasilkan 4. Nah, di Indonesia baru bisa menghasilkan 2 seperti itu. Dalam sebuah pekerjaan yang dalam sebuah pekerjaan yang sama seperti itu. Yeah. Nah, itu seperti apa? Terus berikutnya yang bisa teman-teman lihat adalah ya indeks pengangguran terdidik gitu, dari teman-teman perguruan tinggi. Itu angkanya nggak berubah banyak gitu, selalu tinggi seperti itu. Yeah. Terus yang bisa dilihat lagi adalah ya kita lihat aja gitu di sekitar kita gitu. Anak-anak muda dan lain sebagainya, bagaimana gitu kondisinya. Karena kita yang saat ini umur 20-30 berarti kan akan jadi orang tua ke depan seperti itu. Jadi intinya untuk 2024 itu menurut saya sih intinya kan itu dua buah sisi, yang satu manfaat, yang satu bahaya gitu. Yeah. Jadi jika pihak-pihak yang terkait itu pertama ya diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri, keluarga kita, dan ya ada satu pihak lagi yaitu pemerintah. Jika semua pihaknya tidak melihat dengan baik bahwa sebenarnya sekarang tuh lagi bermasalah, ya tidak ada perbaikan, ya maka 2045 menjadi ya misal 2045 akhirnya menjadi sebuah potensi aja gitu. Tidak menghasilkan suatu hal yang signifikan seperti itu. Iya. Itu sih beberapa bacaan-bacaan terbaru yang saya lihat seperti itu, dan intinya teman-teman yang ada di sini yang bisa dikendalikan kan ya diri kita sendiri seperti itu. Jadi sebelum melihat gambaran umum Indonesia, ya lihat diri kita dan orang di sekitar kita. Intinya kalau kalian melihat ke diri kalian sendiri, akan ada tantangan besar di situ. Disrupsi teknologi, terus disrupsi teknologi yang akan mengakhiri pekerjaan gitu, disrupsi ada pandemi, ada perang juga, terus ada disrupsi juga terkait peralihan generasi kan. Kita sekarang generasi milenial, terus yang di bawah kita ada generasi zilenial dan lain sebagainya. Intinya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Intinya teman-teman yang ada di sini untuk memastikan teman-teman tuh akan produktif, bisa berkarya, dan individu ya kita semua di sini bisa terus produktif dan berkarya. Intinya terus kembangkan kemampuan yang dimungkinkan tidak bisa dilakukan baik oleh teknologi. Lakukan, tingkatkan kemampuan kasar atau kemampuan soft skill, yang kemampuan itu tuh tidak bisa dicapai oleh teknologi seperti itu. Contohnya, bagaimana membuat kebijakan, bagaimana membuat tim kerja gitu, bagaimana membuat tim kerja gitu. Terus bagaimana kita membuat problem solving, bagaimana kita bisa kreatif memberikan solusi-solusi dengan
resource yang ada. Bagaimana kita bisa kerja, ya berkolaborasi gitu. Entah usaha antar usaha atau kita bekerja sama dengan di antara tim di sebuah organisasi kita. Mm-mm. Intinya ke arah situ sih. Tentunya teknologinya juga nggak bisa dihindarin gitu ya. Iya, iya. Tentunya ya teman-teman juga harus mengikuti juga perkembangan teknologinya. Entah Mm-mm. di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan. Ya diikuti juga. Ya seperti kami gitu, walaupun lembaga kursusannya tatap muka, kursus dan asrama, itu kayak sistem keuangan, sistem marketing, selling, branding, itu udah online semua seperti itu. Udah Mm. 100%, udah menuju 100% online seperti itu. Walaupun ya usahanya masih tatap muka. Iya. Ada online-nya juga sih. Lagi persiapan untuk dikembangkan lebih lanjut. Betul. Ya, Poinnya ke digitalisasi situ ya. sih. Jadi aku tidak ngebuat kesimpulan, Iya. teman-teman yang eksplorasi sendiri data-data yang clue-cluenya tadi aku sampaikan, dan kalau udah tahu fakta-faktanya, jangan 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 bingung harus mulai dari mana. Ya, mulai dari Diri kita sendiri. dan orang-orang yang di dekat kita seperti itu. Oh iya. Saya Gitu. Jadi dapat PR. Lihat YouTube ini sepakat, jadi dapat sepakat PR. emang karena Soalnya saya lupa juga uh, datanya. Tapi tiga, betul, betul. ya. Tiga, tiga data itu tuh memang menjadi patokan lah ya. Kita ngomong kita optimis, tapi data yang menunjukkan ya tadi kan ternyata eh, pekerja kita kurang efektif dan kurang efisien, kemudian kurang dalam hal inovasi, kemudian dalam hal kompetitif kita masih kurang gitu kan. Waduh. Jadi untuk mengubahnya betul kata Ade tadi saya juga sepakat memang kita mulai dari diri sendiri dan kita bekali dengan skill-skill digital kata Ade tadi kan biar kita tidak disrupsi ya, terdisrupsi dengan teknologi. Ini tentu berbahaya. Karena nanti kita malah tidak digunakan lagi karena orang sudah lebih memilih AI dibandingkan kita ya. Oke, baik. Terima kasih Ade sudah berdiskusi banyak tentang kita tentang bisnis, kemudian juga tentang social impact lah untuk di Bandung dan juga hal-hal lain ya yang bisa kita kuasai agar kita nanti bisa siap dalam menghadapi yang namanya era yang lebih canggih daripada yang sekarang ya. Kita jangan sampai terdisrupsi agar kita bisa masih relevan ya. Jangan sampai kita nggak digunakan lagi. Nah itu bahaya. Malah kita nanti nggak bisa mau berkarya lagi karena kita udah nggak relevan. Maka terus tingkatkan atau upgrade diri. Oke, terima kasih deh atas kehadirannya nih. Semoga ke depan nanti kapan-kapan kalau Oke, diundang lagi masih bersedia ya. Kita bicara yang tentang hal lain lagi. Oke deh. Baik, kita tutup saja oke. dengan Ya, mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, insya Allah nanti ke depan kita akan kembali berdiskusi alhamdulillah. dengan orang-orang yang hebat lagi, orang-orang yang para pemuda. Saya fokusnya kepada pemuda biar kita bisa terinspirasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.